Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang terhormat Bapak Acep selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, saya Sofia Widya Kirana, selaku moderator akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada siang hari ini. Kelompok 8 sendiri akan melangsungkan presentasi dengan judul Perilaku Individu dan Nilai-Nilai. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan kelompok 8 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Sofia Widya Kirana, NPM akhir 049. Saya Raihan Adila Yulianti dengan NPM akhir 150. Saya Andika Adam, NPM 190. Saya Cecilia Putra Oktaviani dengan NPM akhir 193. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kelompok 8 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Eh, Baik, pada slide pertama kita akan membahas tentang model Mars. Model ini merupakan suatu model yang membantu kita untuk memahami perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Mars sendiri merupakan singkatan dari motivation, ability, role perception, dan situational factors. Nah, motivation ini atau motivasi merupakan sebuah seberapa besar dorongan kita atau keinginan kita untuk melakukan perilaku tertentu, seperti penggerak kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Misalnya untuk pencapaian pribadi, karena ada banyak orang yang merasa puas dan bahagia ketika mereka melakukan sesuatu dengan baik. Untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari atasan, rekan kerja, atau perusahaan. Yang kedua itu ada ability atau kemampuan. Kemampuan ini merupakan sesuatu tentang apa yang bisa kita lakukan dan seberapa baik kita melakukannya. Kemampuan ini juga termasuk suatu bakat alamiah dan pengetahuan yang kita miliki. Di dalam tempat kerja, penting untuk memastikan bahwa kita memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Manajer sendiri bisa membantu dengan melakukan seleksi, seperti memberikan pelatihan pelatihan atau merancang ulang pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada role perception. Role perception atau persepsi peran ini merupakan sejauh mana kita memahami tentang apa yang kita harapkan dari tempat kerja. Misalnya, eh, kita bekerja sebagai akuntan. Tentu saja kita harus memahami bagaimana cara cara menghitung eh, cara menghitung laba rugi dan rasio-rasio keuangan. Resepsi peran ini berarti kita mengetahui tentang apa tugas kita dan bagian yang paling penting dan bagaimana tugas kita berhubungan dengan eh, pekerjaan orang lain. Ini juga bisa membantu kita untuk bisa fokus dan berkoordinasi dengan rekan kerja. Selanjutnya itu ada situational factors atau faktor situasi. Faktor situasional ini mencakup semua hal yang ada di sekitar kita, yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Beberapa faktor ini bisa dikendalikan seperti yang terjadi di dalam organisasi. Faktor yang bisa dikendalikan ini yang terdapat di dalam organisasi ini mencakup waktu. Waktu dalam faktor situasional ini dapat mempengaruhi perilaku kita. Misalnya, kita tentang deadline proyek kita atau eh, mungkin kita akan merasa tertekan dengan pekerjaan yang lebih cepat dan fokus. Sebaliknya, jika kita memiliki banyak waktu luang, kita akan cenderung kurang terburu-buru dalam menyelesaikan tugas. Contoh lainnya itu adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini merupakan norma dan nilai yang dianut oleh organisasi dan tempat bekerja.
Budaya perusahaan juga dapat mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja. Bagaimana cara kita mengambil keputusan dan berperilaku secara umum. Selanjutnya itu ada peristiwa eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Peristiwa eksternal ini merupakan faktor situasional yang berada di luar organisasi, misalnya situasi ekonomi atau bencana alam yang bisa mempengaruhi stabilitas pekerjaan dan motivasi kerja kita. Jika perusahaan menghadapi tekanan eksternal seperti persaingan yang ketat di pasar, itu juga dapat mempengaruhi strategi perilaku organisasi. Jadi, pada intinya, model Mars ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana motivasi, kemampuan persepsi, peran, dan faktor situasional saling berhubungan dalam mempengaruhi perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Dengan ini, manajer bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kinerja lebih baik dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya adalah The Big Five Personality atau dikenal juga dengan model 5 faktor atau FFM, adalah salah satu model paling komprehensif dan teori sifat kepribadian yang sangat dihormati. Dalam model ini, ciri-ciri kepribadian meliputi keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, intraversi, netralisme, dan keramahan. Next. Tipe kepribadian biasanya disingkat dengan CANOE. Yang pertama adalah conscientiousness, adalah pola pikir yang memengaruhi setiap individu terhadap tindakannya, memengaruhi optimisme, stabilitas, pengorganisasian, orientasi detail, dan keberhasilan keseluruhan dalam usahanya. Yang kedua adalah agreeableness, merupakan ciri kepribadian yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan, altruisme, kasih sayang, dan tindakan proposial. Hal ini dapat menimbulkan egoisme, manipulasi, keras kepala, sulit untuk memaafkan orang lain, dan tidak mudah berempati. Yang ketiga ada neuroticism, adalah suatu kondisi psikologis yang memengaruhi kestabilan emosi seseorang. Seringkali ditandai dengan stres, kemurungan, mungkin tersinggung, dan kepekaan yang meningkat. Yang keempat ada openness, merupakan sebuah konsep yang mendorong individu untuk terlibat dengan pengalaman dan pengetahuan baru. Sedangkan mereka yang tidak memiliki keterbukaan cenderung bersifat tradisional, menolak perubahan, dan tidak dapat diandalkan. Yang terakhir ada extraversion, adalah ciri kepribadian yang memengaruhi interaksi sosial, mempengaruhi kemampuan individu untuk bersikap hormat, mudah bergaul, dan mampu menjadi fokus, namun tetap pendiam. Next. Baik, di sini ada perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan berjalin dengan baik pula, sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik. Perilaku ditentukan dengan Perilaku ditentukan dua karakteristik. Yang pertama ada karakteristik individu. Karakteristik individu berpengaruh terhadap perilaku individu seperti kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. Yang kedua ada karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan atau organisasi berpengaruh seperti hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Dari teori kepribadian yang telah dikatakan, terdapat tiga komponen dasar perilaku individu. Yang pertama ada konsep ID. Konsep ID itu sistem dari kepribadian yang merupakan sumber dan menampung semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Libido dan agresi adalah elemen kepribadian dari unsur ID yang berkenaan dengan kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua ada konsepsi ego. Konsepsi mewakili logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas dan merupakan subsistem yang berfungsi ganda yang melayani sekaligus mengendalikan dua sisi lainnya, ID dan superego, dengan cara berinteraksi dengan dunia atau lingkungan luar.
dengan cara berinteraksi dengan dunia atau lingkungan luar. Yang ketiga ada konsepsi superego. Konsepsi superego merupakan kekuatan moral dari personalitas yang merupakan sumber nilai, norma, dan etika yang dianut seseorang dan memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Jika seseorang memiliki superego yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah kinerja. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada persepsi, merupakan suatu proses di mana individu menginisiasikan dan menginterpretasikan kesan mereka untuk membuat arti pada lingkungan mereka. Ketiga, kepribadian merupakan kombinasi sifat-sifat psikologi yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan orang tersebut. Next. Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama efektif dan efisiensi, yang kedua otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat inisiatif. Faktor yang mempengaruhi persepsi ada orang yang mempersepsikannya, yang kedua objek atau seseorang yang dipersepsikan, yang ketiga konteks di mana persepsi itu dibuat, dan yang terakhir kerangka kepribadian indikator tipe Mersenne yaitu ekstrovert atau introvert, indrawi atau intuitif, pemikir atau perasa, pengerti atau penilai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 pada siang hari ini. Kesimpulan materi yang disampaikan oleh kelompok 8 yaitu perilaku individu merupakan sebuah sikap atau tingkah laku seorang manusia dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, dan sikap jiwanya yang bisa berpengaruh terhadap prestasi dirinya dan organisasinya. Kinerja karyawan adalah ukuran hasil kinerja setiap individu atau teamwork yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan memuaskan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk kelompok 8, terima kasih sudah membagikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita dapat menambah wawasan. Semoga presentasi hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.